Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa kabar di hari ini? Hari ini kita khusus akan melihat bersama apa yang akan kita renungkan pada perayaan 17 Agustus di tahun 2022 ini. Tema MTPJ kita untuk edisi 17 Agustus tahun ini adalah mengisi kemerdekaan dengan saling mengasihi. Menurut teks Alkitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Kami boleh ada di usia kemerdekaan yang ke-77 tahun di tahun ini. Karena kebaikan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhanlah yang telah memberkati tanah Indonesia. Tuhan yang memberkati bumi pertiwi ini. Sehingga tetap ada sampai hari ini. Dan kami percaya untuk usia panjang ke depan. Kami sebagai gereja Tuhan mau merayakan hari ini dengan syukur kami yang benar. Untuk memuliakan Tuhan. Maka dalam momen ini Tuhan, perkenankanlah kami melalui media yang terbatas ini untuk dapat menyuarakan kebenaran, menyampaikan kehendak Tuhan bagi setiap pendengar melalui channel YouTube ini. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapkan Alkitab dan mari sama-sama kita akan membaca Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Pembacaan hari ini ada di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa arti kemerdekaan? Dari akar katanya merdeka. Maka apakah kita dapat sepakat bahwa artinya adalah bebas, bukan lagi budak, aman, hidup lebih baik, atau kata sejenisnya? Yang jelas kemerdekaan bukan kata yang asing. Karena puluhan tahun lalu bangsa kita pernah dijajah, pernah hidup dalam perbudakan. Namun syukurlah jika 77 tahun yang lalu negara kita juga mengalami kemerdekaan. Ratusan tahun kerja paksa di bawah penjajahan Belanda dan Jepang kini diganti dengan kebebasan untuk membangun dan mengatur negeri kita sendiri. Puji Tuhan buat kenangan ini, semangat perjuangan para pahlawan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah kemerdekaan juga adalah kisah yang sama sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Di perjanjian lama misalnya, kita akan menemukan bagaimana umat Israel diperbudak selama ratusan tahun, namun dalam pertolongan Allah dibawa keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Selanjutnya dalam perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa manusia yang telah berdosa sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa dan punya yang namanya dosa asal atau original sin, sehingga manusia itu menjadi doulos tes hamartias. Apa itu? Doulos berarti hamba, sedangkan hamartias itu berarti dosa. Jadi hamartia artinya tidak tepat sasaran. Sehingga kalau sasarannya misalnya akan ditembakkan ke sini, dia meleset, tidak tepat sasaran. Maka doulos tes hamartia
Itu gambaran perbudakan manusia di bawah kuasa dosa, dan tidak lain kita tahu upahnya adalah maut atau hukuman yang kekal. Maka puji Tuhan Yesus, jika Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus, mau mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman kekal, menerima anugerah selamat. Kita yang berdosa, kita yang diperbudak oleh dosa, kini kita menjadi orang-orang yang merdeka dan memiliki kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Galatia. Kita sudah membaca bersama-sama tadi Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Nah, kita tahu bahwa kitab ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang ditulis dalam perjalanan penginjilannya yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia ditulis bagi orang Kristen Yahudi yang waktu itu menyimpang dari Tuhan dan bersandar pada hukum Musa saja. Rasul Paulus, dia berusaha untuk memperbaiki masalah ini dengan mau menekankan perbedaan antara hukum Musa yang membebani, yang menuntun pada penawanan atau perhambaan rohani, dengan Injil yang sumbernya dari Yesus Kristus yang menuntun pada kebebasan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, khusus melalui bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Paulus sedang menekankan apa itu kekristenan yang sejati. Pengajaran Paulus ini menyangkut inti dari kekristenan sejati yang harus tertanam dalam kehidupan jemaat di Galatia, yaitu iman Kristen itu tidak tergantung pada hukum Taurat, tetapi pada hubungan pribadi dengan Yesus. Saat manusia telah dimerdekakan oleh Yesus, maka manusia sudah bebas, dan kebebasan atas dosa itu akan mengantarkan manusia pada sikap saling mengasihi sesama, layaknya mengasihi diri sendiri sebagai responnya atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka berdasarkan tema khusus kita di hari kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dengan saling mengasihi. Sesuai dengan bacaan Alkitab kita, kita dapat belajar beberapa hal. Ya, pertama, mari kita melihat bahwa ketika hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun. Ada semangat para pahlawan yang rela meninggalkan keluarga demi bangsa dan negara, yang rela kehilangan nyawa demi hidup banyak orang, demi kebebasan dan hidup yang lebih baik, demi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan itu. Apa yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan dan untuk kemajuan bangsa kita? Kalau kita pernah membaca tulisan John F. Kennedy, dia menulis, "Ask not what your country do for you, but ask what you can do for your country." Jadi jangan cuma tanya apa yang negara sudah beri untuk kita, tapi tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk negara ini. Jangan hanya sampai tanya, apa sih yang sudah negara Indonesia ini buat untuk saya, bagi keluarga saya. Tapi tanya sekarang, hal apa yang sudah kita buat bagi Indonesia ini. Ketika suatu waktu saya sempat membaca tulisan dari Mother Teresa atau Bunda Teresa. Ada dalam suatu percakapan seseorang pernah bertanya begini kepada Bunda Teresa. "Bunda Teresa, sampaikan kepada saya apa yang dapat saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan, untuk dapat menciptakan perdamaian dunia." Dan Bunda Teresa bilang begini, "Pulanglah dan cintai keluargamu. Perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil, yaitu hidup di dalam kasih, dimulai dari keluarga." Yang kedua, melalui bacaan hari ini kita belajar
bahwa kita ini telah merdeka atas dosa. Kita bebas atas kuasa dosa. Namun bukan berarti kita bebas berbuat sesuka hati dan backing dosa ulang ya. Jangan sampai disalah artikan atau justru diberi pemaknaan sesuka hati. Sebaliknya, kita ini bebas dan karena itu kita punya tanggung jawab. Ketika kita bebas dari dosa, kita juga harus hidup melayani satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat di ayat 13 bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, catat baik ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagaimana caranya? Bagaimana melayani seorang yang lain di dalam kasih? Kuncinya ada di ayat 14. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kita sukai, yang kita suka orang backing for orang, backinglah itu pak orang lain dalam kasih. Yang tidak kita inginkan orang perlakukan kepada kita, perkatakan kepada kita, perbuat kepada kita. Jangan sampai kita juga buat hal itu kepada orang lain. Sangat sederhana. Bahkan Paulus kasih ingat, jangan justru saling menggigit dan saling menelan. Kala-kala jadi manusia markalakuan binatang kalau seperti itu ya, maaf kata. Tapi ada yang disoroti dalam bagian ini, tapi juga mungkin dalam konteks kita. Sehingga kita menjadi seperti serigala yang berbulu domba. Hanya kata-kata saja, tetapi perbuatan tidak dapat diteladani demi kepentingan sendiri. Semua bisa saja jadi musuh, apalagi jika tidak sesuai dengan kemauan diri sendiri. Jauhkan itu dari kita dan kehidupan gereja kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah bebas dari hutang dosa. Ketika Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Kita tahu kata sudah selesai ini dari kata tetelestai, sebuah kata bahasa Yunani dari bentuk perfect tense yang mau menunjukkan bahwa dosa kita masa lalu, dosa kita hari ini, dan dosa kita yang akan datang sudah dibebaskan, sudah diampuni dengan pengorbanan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Maka dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari hidupi kemerdekaan dalam kasih Kristus. Melalui apa? Kita membebaskan diri dari pemujaan terhadap diri sendiri. Dan merasa kita ini hanya karena kita gereja, hanya karena kita ada ini dan kita paling benar. Kemudian membebaskan diri kita dari sekedar lihat manusia lain hanya sebagai objek, sehingga mereka boleh diperah dan diperas. Kemudian membebaskan diri dari kecurigaan yang berlebihan, sehingga tidak mau hidup berdampingan. Kita juga mau membebaskan diri kita dari kelompok satu yang tak suka dengan kelompok lain. Kemudian membebaskan diri kita dari jurang pemisah. Mereka kaya, kami miskin, atau sebaliknya. Kami ini adalah orang-orang yang kaya dan mereka miskin sehingga tidak boleh bersama. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan kita di hari kemerdekaan ini, kita belajar Kristus sudah menang dari maut. Kita dan bangsa ini, kita semua sudah bebas dari dosa. Bangsa ini sudah lepas dari penjajahan. Jangan biarkan lagi diri kita diperhamba oleh dosa. Jangan biarkan lagi kita dijajah oleh berbagai bentuk ketidakadilan. Berani untuk menyuarakan kebenaran. Hidupi pertobatan. Hiduplah baku-baku baik sehingga karya terbaik kita itu dapat dipersembahkan bagi Tuhan melalui apa yang dapat kita buat bagi bangsa tercinta ini. Akhirnya dari kami, dari channel YouTube Eki and Tuti, kami mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Salam kemerdekaan, salam kasih persaudaraan. Merdeka! Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menutup perenungan di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat mengasihi kami di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk bangsa tercinta kami. Di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, kami sungguh percaya Engkau memberkati setiap pemimpin kami, dari pusat sampai ke pelosok desa, sampai di tempat di mana kami berada. Kami tahu Tuhan bukan hal yang mudah untuk dapat mempertahankan kemerdekaan di tengah berbagai keberagaman. Namun syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Biar kami semua diberkati, khususnya kami sebagai gereja, agar kami dapat menyuarakan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus yang menganugerahkan kami selamat. Dan itu nyata lewat kata-kata dan perbuatan kami. Ketika kami ada dalam lingkungan gereja, ketika kami ada dalam lingkungan bermasyarakat. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya apa yang terbaik kami persembahkan hanya untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terlebih ketika kami melayani Tuhan dalam tugas panggilan kami, dalam pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh berdoa dalam hikmat Tuhan setiap pemimpin, dalam mengatur dan mengambil setiap keputusan dan kebijakan, biar sumbernya adalah dalam takut akan Tuhan, sehingga hanya ada hati yang tertuju kepada Tuhan, hanya ada kesejahteraan yang menjangkau sampai pada masyarakat lapisan paling bawah. Karena kami semua takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Diberkati semua hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan. Sehingga pelayanan di hari kemerdekaan menyukakan hati Tuhan. Dan membawa semangat kebersamaan kami gereja dalam memaknai hari bersejarah ini. 17 Agustus tahun 45. Yang tahun ini dalam ulang tahun ke-77 tahun kami boleh rayakan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.